Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umu Sri Rahmawati dengan NIM 06101182328003, kelas A Indralaya, mata kuliah Dasar-Dasar Kimia Analisa. Di sini saya akan menjelaskan identifikasi kation dan anion dengan metode pengendapan. Yang pertama yaitu adalah kation golongan 1 yaitu perak. Yang pertama, sediakan beberapa tabung reaksi serta pipet tetes. Untuk prosedur pertama itu tambahkan larutan asam klorida atau HCl ke dalam larutan perak nitrat atau AgNO3. Kemudian akan terbentuk endapan yang berwarna putih atau AgCl. Selanjutnya yaitu yang kedua, tambahkan larutan kalium kromat atau K2CrO4 ke dalam larutan perak nitrat atau AgNO3. Ini akan membentuk larutan coklat atau endapan yang berwarna coklat. Untuk prosedur yang ketiga yaitu tambahkan larutan natrium hidroksida atau NaOH ke dalam larutan perak nitrat atau AgNO3. Ini akan membentuk endapan yang berwarna putih. Yang selanjutnya yaitu ada kation timbal atau Pb2+. Yang pertama yaitu tambahkan larutan natrium hidroksida atau NaOH ke dalam larutan timbal 2 nitrat atau PbNO3 2 kali. Ini akan terbentuk endapan yang berwarna putih. Yang selanjutnya yaitu tambahkan asam sulfat atau H2SO4 ke dalam larutan timbal 2 nitrat atau PbNO3 2 kali. Ini akan membentuk endapan yang berwarna putih atau disebut dengan timbal sulfat atau PbSO4. Yang selanjutnya yaitu ada kation merkuri 1 atau Hg+. Yang pertama yaitu tambahkan larutan kalium iodida atau Ki ke dalam larutan merkuri 1 atau Hg+. Maka ini akan terbentuknya endapan berwarna merah. Yang selanjutnya yaitu reaksikan antara Hg+ atau ion merkuri 1 dan NH3 atau amonia hidroksida yang akan menghasilkan merkuri 1 hidroksida atau Hg2OH 2 kali yang berupa endapan putih. Kation yang selanjutnya yaitu tembaga atau Cu2+. Yang pertama yaitu tambahkan larutan natrium hidroksida atau NaOH ke dalam larutan tembaga 2 sulfat atau CuSO4, maka akan terbentuk endapan yang berwarna biru muda. Prosedur selanjutnya yaitu tambahkan larutan kalium iodida atau Ki ke dalam larutan tembaga 2 sulfat atau CuSO4. Maka hasil dari reaksi ini akan terbentuk endapan yang berwarna coklat. Yang selanjutnya yaitu ada kation kadmium atau Cd2+. Prosedur yang pertama yaitu kita tambahkan larutan natrium hidroksida atau NaOH ke dalam larutan kadmium 2 sulfat. Kemudian dikocok dan bisa dilihat akan terlihat endapan yang berwarna putih. Prosedur selanjutnya yaitu larutan kadmium ditambahkan dengan amonium hidroksida atau NH3, maka akan menghasilkan endapan yang berwarna putih atau CdOH 2 kali. Selanjutnya yaitu ada bismut atau Bi3+. Reaksi yang pertama yaitu reaksi larutan bismut dengan larutan hidrogen sulfida. 2 Bi3+ bereaksi dengan 3H2S menghasilkan Bi2S3 endapan plus 6H+. Yang kedua yaitu reaksi larutan bismut nitrat dengan larutan amonium hidroksida. Reaksinya yaitu BiNO3 3 kali bereaksi dengan 3NH4OH menghasilkan BiOH 3 kali plus 3NH4NO3. Yang ketiga yaitu reaksi larutan bismut nitrat dengan larutan natrium hidroksida. Reaksinya yaitu BiNO3 3 kali bereaksi dengan 3NaOH menghasilkan BiOH 3 kali plus 3NaNO3. Yang keempat yaitu reaksi larutan bismut nitrat dengan larutan natrium karbonat. Reaksinya yaitu BiNO3 3 kali bereaksi dengan 3Na2CO3 menghasilkan Bi2CO3 3 kali plus 6NaNO3.
Reaksi yang kelima yaitu reaksi larutan bismut nitrat dengan larutan kalium bikromat. Reaksinya yaitu BiNO3 3 kali bereaksi dengan 3K2CrO7 menghasilkan BiCrO4 3 kali plus 6KNO3. Yang selanjutnya yaitu ada kation arsenik 3 atau As3+. Reaksi larutan arsenik 3 dengan larutan hidrogen sulfida, reaksinya yaitu 2As3+ bereaksi dengan 3H2S menghasilkan As2 S3 plus 6H+. Selanjutnya yaitu ada kation arsenik 5 atau As5+. Reaksi larutan arsenik 5 dengan larutan hidrogen sulfida, reaksinya yaitu 2As5+ bereaksi dengan 5H2S menghasilkan As2 S5 plus 10H. Yang selanjutnya yaitu ada stibium 3 atau Sb3+. Reaksi yang pertama yaitu reaksi SbCl3 atau antimon triklorida bereaksi dengan H2S atau hidrogen sulfida akan menghasilkan endapan yang berwarna merah jingga. Selanjutnya yaitu ada reaksi SbCl3 atau antimon triklorida bereaksi dengan H2O atau air akan menghasilkan endapan yang berwarna putih. Kation selanjutnya yaitu stibium 5 atau Sb5+. Prosedur yang pertama yaitu reaksi SbCl3 atau antimon triklorida bereaksi dengan NaOH atau natrium hidroksida akan menghasilkan endapan yang berwarna putih. Prosedur yang kedua yaitu reaksi SbCl3 atau antimon triklorida bereaksi dengan Ki atau kalium iodida akan menghasilkan endapan yang berwarna merah. Reaksi yang ketiga yaitu reaksi Sb5+ atau stibium bereaksi dengan H2S atau hidrogen sulfida akan menghasilkan endapan yang berwarna coklat. Kation selanjutnya yaitu ada timah 2 atau Sn2+. Prosedur yang pertama yaitu reaksikan larutan SnCl2 dengan larutan H2S. Reaksinya yaitu SnCl2 bereaksi dengan H2S akan menghasilkan SNS plus 2HCl. Prosedur yang kedua yaitu reaksikan larutan SnCl2 dengan larutan NaOH. SnCl2 bereaksi dengan NaOH akan menghasilkan SnOH 2 kali plus 2 NaCl. Prosedur yang ketiga yaitu reaksikan larutan SnCl2 dengan larutan HgCl. Reaksi yang terjadi yaitu SnCl2 bereaksi dengan HgCl2 menghasilkan SnHg plus 2HCl. Kation selanjutnya yaitu timah 4 atau Sn4+. Prosedur yang pertama yaitu reaksikan larutan SnSO4 2 kali dengan larutan H2S. Reaksinya yaitu SnSO4 2 kali bereaksi dengan H2S akan menghasilkan SNS plus H2SO4. Prosedur yang kedua yaitu reaksikan larutan SnSO4 2 kali dengan larutan NaOH. Reaksi yang terjadi yaitu SnSO4 2 kali bereaksi dengan NaOH akan menghasilkan SnOH 2 kali plus Na2SO4. Kation selanjutnya yaitu kobalt 2 atau CO2+. Dimasukkan dalam 3 tabung reaksi. Untuk yang pertama yaitu ditambahkan dengan natrium sulfida atau Na2S akan menghasilkan endapan yang berwarna hitam. Yang kedua itu ditambahkan dengan NaOH akan menghasilkan endapan yang berwarna ungu. Yang ketiga itu ditambahkan dengan NH4OH akan menghasilkan larutan yang berwarna merah muda. Ini adalah hasil dari 3 sampel tadi. Yang selanjutnya yaitu kation nikel 2 atau Ni2+. Reaksi yang digunakan yaitu ada Na2S, NH4OH, dimetil peroksida, dan NaOH. Sampel yang digunakan di sini yaitu ada NiCl2 dimasukkan dalam 4 tabung reaksi masing-masing, ditambahkan dengan reaksi yang pertama yaitu ada Na2S, maka akan menghasilkan larutan yang berwarna hitam.
Untuk sampel yang kedua yaitu kita tambahkan dengan NH4OH. Selanjutnya ditambahkan dengan dimetil peroksid. Maka akan menghasilkan larutan yang berwarna merah muda. Untuk sampel yang ketiga, kita tambahkan dengan NaOH. Maka akan menghasilkan endapan yang berwarna hijau pucat. Sampel keempat kita tambahkan dengan NH4OH. Maka akan menghasilkan larutan yang berwarna hijau pucat. Kation selanjutnya yaitu besi 2 atau Fe2+, dimasukkan dalam tabung reaksi lalu ditambahkan dengan NaOH. Maka akan menghasilkan warna hijau yang kotor atau sedikit keabu-abuan. Selanjutnya untuk sampel yang kedua yaitu kita tambahkan NH4OH. Maka akan menghasilkan endapan yang berwarna biru tua. Kation berikutnya yaitu besi 3 atau Fe3+, ditambahkan dengan NaOH. Tetes demi tetes akan kelihatan berwarna merah sedikit kecoklatan, maka ditambahkan secara banyak dan akan menghasilkan larutan yang berwarna coklat kemerahan. Untuk prosedur yang kedua yaitu Fe3+ atau besi 3 tadi ditambahkan dengan NH4OH. Tetes demi tetes. Yang pertama itu akan menghasilkan warna coklat kemerahan yang agak pudar-pudar. Selanjutnya ditambahkan secara berlebih dan menghasilkan endapan yang berwarna coklat kemerahan. Kation selanjutnya yaitu kromium 3 atau Cr3+, dimasukkan dalam tabung reaksi lalu ditambahkan dengan natrium hidroksida atau NaOH. Maka akan menghasilkan larutan yang berwarna hijau dan terdapat endapan berwarna abu-abu di dalamnya. Kation yang selanjutnya yaitu aluminium atau Al3+. Yang pertama kita sediakan beberapa tabung reaksi, pipet tetes, dan bahan-bahan yang akan digunakan. Adapun bahan yang digunakan yaitu sampel Al3+, yang kedua ada Na2S, yang ketiga ada NH4OH, yang keempat lalu ada sodium alizarin sulfonat atau NaS, yang keempat ada NaOH, dan yang kelima ada Na2CO3. Di sini kita gunakan 4 tabung reaksi. Untuk yang pertama yaitu masukkan aluminium Al3+ ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan dengan natrium sulfida atau Na2S yang akan membentuk larutan berwarna putih pudar.
Yang kedua yaitu masukkan Al2+ ke dalam tabung reaksi lalu tambahkan dengan amonium hidroksida atau NH4OH, lalu masukkan sodium alizarin sulfonat atau NaS ke dalam tabung reaksi melalui dinding tabung reaksi, maka akan terjadi perubahan warna menjadi coklat kemerahan. Kation selanjutnya yaitu seng atau Zn2+. Kita menyiapkan beberapa sampel yang telah dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Prosedur yang pertama yaitu sampel diberikan dengan pereaksi NaS atau natrium sulfida, maka akan menghasilkan endapan yang berwarna putih. Untuk prosedur yang kedua yaitu sampel diberikan dengan NaOH atau natrium hidroksida, maka akan menghasilkan endapan yang berwarna putih. Yang selanjutnya yaitu ada kation dari mangan 2 atau Mn2+, di mana reaksinya itu C6H12O6 reaksi dengan KMnO4 bereaksi lagi dengan H2SO4 menghasilkan K2SO4 plus MnSO4 plus CO2 dan plus H2O, dan dibiarkan di udara terbuka, maka larutan ini akan semakin pudar menjadi berwarna orange atau jingga. Yang selanjutnya yaitu kation dari barium atau Ba2+. Untuk prosedur percobaan yang pertama yaitu kita sediakan beberapa tabung reaksi serta pipet tetes, dan kita tambahkan larutan natrium sulfat atau Na2SO4 ke dalam larutan barium klorida atau BaCl2 dan akan membentuk larutan yang berwarna putih. Untuk reaksinya yaitu BaCl2 aquos bereaksi dengan Na2SO4 aquos akan menghasilkan BaSO4 solid plus 2 NaCl aquos. Untuk kation selanjutnya yaitu ada strontium atau Sr2+. Yang pertama kita masukkan larutan alkohol ke dalam larutan strontium nitrat atau SrNO3 2 kali, dan akan terbentuk warna merah yang menyala setelah proses pembakaran. Reaksi yang terjadi yaitu 2C2H5OH bereaksi dengan SrNO3 2 kali menghasilkan 2CO2 plus 3H2O plus SRO plus NO2. Kation yang selanjutnya yaitu ada magnesium atau Mg2+. Di sini yang pertama kita menggunakan sampel dari magnesium yaitu MgCl2 atau magnesium klorida. Magnesium klorida ini akan ditambahkan dengan natrium hidroksida atau NaOH. Maka akan terbentuk endapan yang berwarna putih.
Kation yang selanjutnya yaitu ada amonium atau NH4+. Untuk prosedur yang pertama yaitu kita tambahkan larutan garam atau NaCl ke dalam larutan amonium klorida atau NH4Cl dan akan terbentuk endapan yang berwarna putih pucat. Kation yang selanjutnya yaitu ada kalium atau K+. Prosedur yang pertama yaitu kita tambahkan larutan kalium klorida atau KCl ke dalam larutan asam perklorik atau HClO4 sebanyak 2 tetes dan akan membentuk larutan yang berwarna putih. Reaksinya yaitu KCl bereaksi dengan HClO4 akan menghasilkan KClO4 endapan plus HCl. Yang selanjutnya yaitu adalah kation natrium atau Na+. Prosedur yang pertama yaitu kita masukkan air atau H2O ke dalam gelas beker, lalu masukkan padatan natrium atau Na+ ke dalam air dan akan terjadi ledakan karena reaksi kimia yang menghasilkan gas hidrogen dan panas yang cukup besar. Reaksinya yaitu 2 Na solid bereaksi dengan 2 H2O liquid akan menghasilkan 2 NaOH aqueous plus H2. Yang selanjutnya yaitu adalah anion. Anion pertama yang akan kita bahas yaitu adalah klorida atau Cl-. Untuk prosedur yang pertama yaitu kita tambahkan larutan barium klorida atau BaCl2 ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan dengan perak nitrat atau AgNO3. Maka akan terjadi endapan AgCl yang berwarna putih. Kemudian ditambahkan dengan reaksi amonia encer. Dan endapan akan tetap berwarna putih. Anion yang selanjutnya yaitu adalah bromida atau Br-. Yang pertama kita masukkan sampel dari kalium bromida ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan dengan perak nitrat atau AgNO3, maka akan terjadi endapan dari AgBr yang berwarna putih. Selanjutnya akan ditambahkan larutan amonium hidroksida atau NH4OH. Maka setelah ditambahkan dengan NH4OH, maka akan terbentuk dua lapisan campuran antara anion tadi. Anion yang selanjutnya yaitu iodida atau imin. Untuk yang pertama kita tuangkan kalium iodida atau Ki ke dalam gelas beker. Kemudian kita tuangkan asam nitrat atau HNO3 ke dalam gelas beker. Untuk prosedur yang pertama kita ambil kalium iodida menggunakan pipet tetes, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi dan kita tambahkan reaksi dengan perak nitrat atau AgNO3.
maka akan terbentuk endapan yang berwarna putih kekuningan atau AgI. Selanjutnya larutan dibagi menjadi dua. Untuk tabung selanjutnya yaitu ditambahkan dengan HNO3 atau asam nitrat. Tetapi tidak terjadi reaksi yang lebih lanjut, tetap berwarna putih kekuningan. Untuk sampel yang selanjutnya tadi, kita tambahkan dengan NH4OH atau amonium hidroksida. Maka akan terjadi hasil endapan yang berwarna putih kekuningan. Anion yang selanjutnya yaitu sulfit atau SO3-2-. Percobaan pertama yaitu tambahkan larutan natrium sulfit Na2SO3 ke dalam larutan perak nitrat atau AgNO3. Endapan yang terjadi yaitu Ag2SO3 atau perak sulfit yang berwarna putih. Prosedur yang kedua yaitu tambahkan natrium sulfit atau Na2SO3 ke dalam larutan kalium permanganat atau KMNO4 yang telah diasamkan ke dalam larutan asam sulfat atau H2SO4, maka akan terjadi warna larutan kalium permanganat KMNO4 akan hilang. Prosedur yang ketiga yaitu tambahkan natrium sulfit atau Na2SO3 ke dalam larutan iodida atau I2, terjadi warna larutan I2 akan luntur tidak berwarna. Yang selanjutnya yaitu ada anion sulfat atau S2SO4-2-. Untuk yang pertama yaitu tambahkan larutan natrium sulfat atau Na2SO4 ke dalam larutan perak nitrat atau AgNO3, maka tidak akan terjadi perubahan warna. Prosedur yang kedua yaitu tambahkan larutan natrium sulfat atau Na2SO4 ke dalam larutan barium klorida atau BaCl2, maka akan terjadi endapan yang berwarna putih berupa barium sulfat atau Ba2SO4. Anion yang selanjutnya yaitu adalah kromat atau CrO4-2-. Yang pertama kita ambil larutan K2CrO4, masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan larutan perak nitrat atau AgNO3, maka akan menghasilkan endapan yang berwarna merah kecoklatan berupa perak kromat atau Ag2CrO4. Untuk anion kromat, prosedur kedua. Yang pertama kita ambil dulu K2CrO4, masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan dengan larutan timbal 2 nitrat atau PbNO3 2 kali, maka akan menghasilkan endapan kuning cerah berupa timbal 2 kromat atau PbCrO4. Selanjutnya anion kromat bagian 3. Untuk prosedur ketiga ini kita ambil kalium dikromat atau K2CrO7, kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan dengan perak nitrat atau AgNO3. Maka akan terbentuk larutan yang berwarna kuning.
Anion yang selanjutnya yaitu adalah sulfida atau S2. Untuk prosedur yang pertama yaitu kita ambil larutan dari perak sulfida atau Ag2S, masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita ambil larutan perak nitrat atau AgNO3. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi, maka akan terbentuk endapan perak sulfida atau Ag2S yang berwarna hitam. Setelah diamati, maka kemudian kita tambahkan larutan asam nitrat atau HNO3. Maka akan terbentuk gas H2S yang memiliki bau khas seperti telur busuk. Kemudian akan kita panaskan sampai terbentuk larutan yang berwarna putih kekuningan. Setelah asam nitrat atau HNO3 ini ditambahkan dalam perak sulfida atau Ag2S, akan bereaksi dengan HNO3 yang menghasilkan gas H2S yang berbau khas seperti telur busuk. Perak nitrat atau AgNO3 larut dalam larutan, sementara H2S akan terbentuk gas. Bisa dilihat hasil dari pembakaran tadi yaitu larutan putih kekuningan. Selanjutnya yaitu prosedur yang kedua dari anion sulfida atau S2. Yang pertama, kita masukkan larutan natrium sulfida atau Na2S ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita tambahkan larutan lumbung nitrat atau NO3-. Di sini kita menggunakan larutan timbal 2 nitrat atau PbNO3 2 kali. Maka akan terbentuk endapan yang berwarna hitam berupa timbal 2 sulfida atau PbS.